Hello, Sobat listeners, how are you? I'm so glad to meet you again. Welcome to Miss Fitri's channel on YouTube. On my second video, I am going to continue to explain about Skill 1 Main Idea Part 2. Di video yang pertama, Miss Fitri sudah membahas tentang Reading Comprehension TOEFL, skill paling mendasar yaitu Main Idea. Kita akan lanjutkan dengan Main Idea bagian yang kedua. Sahabat listeners, are you ready? Let's get into it. Identify main idea questions. Mengenali soal tipe main idea. Ada beberapa keywords atau kata kunci yang bisa kita pakai untuk mengenali soal tipe main idea. Keywords tersebut adalah topic, subject, main idea, main point, primarily concern, and the best title. Jika sahabat listeners melihat salah satu dari keywords ini, maka soal itu menanyakan tentang main idea atau ide pokok. Untuk mencari main idea atau ide pokok, kita akan menggunakan teknik skimming. Jika sahabat listeners belum familiar dengan teknik skimming, silakan melihat video yang pertama. Miss Fitri sudah menjelaskan tentang dua skill dasar dalam Reading TOEFL, yaitu scanning dan skimming. Skimming adalah mencari ide pokok dengan membaca di tempat A. First sentence of paragraph 1, kalimat pertama paragraf 1. B. Membaca kalimat pertama dari setiap paragraf, atau kita sebut dengan repeated words technique, mencari kata yang diulang-ulang. Dan C adalah sandwich paragraph technique, yaitu membaca kalimat pertama dan terakhir paragraf 1. Dalam video ini, Miss Fitri hanya akan menjelaskan tentang skimming teknik yang pertama, yaitu membaca kalimat pertama paragraf 1. Biasanya kita pakai untuk paragraf atau wacana yang pendek. So, let's go again. Additional information. Ada beberapa terms atau istilah yang sahabat listeners seharusnya familiar sebelum mulai membahas tentang Reading TOEFL. Yang pertama adalah supporting ideas, yaitu ide pendukung atau ide penjelas. Biasanya terletak di kalimat-kalimat setelah kalimat main idea. Kemudian repeated words atau kata yang diulang-ulang. Selanjutnya adalah sinonim. Sinonim adalah kata yang berbeda tetapi memiliki makna atau arti yang sama. Lalu restatement atau pernyataan ulang, yaitu sebuah kalimat yang berbeda dengan kalimat yang lain tetapi memiliki persamaan makna atau persamaan arti. Example. Sebuah wacana pendek ini terdiri dari satu paragraf, di mana main idenya terletak di kalimat pertama, yaitu Fort Knox, Kentucky is the site of a U.S. Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the U.S. government's gold deposits. Kalimat yang baru Miss Fitri baca adalah main idea. Sedangkan kata yang di-underline atau digarisbawahi renown memiliki persamaan kata atau sinonim dengan popular atau famous. Lalu kalimat-kalimat setelah gold deposit, yaitu kata completed in sampai dengan kata yang terakhir protection, itu kita sebut dengan supporting ideas atau ide pendukung atau kalimat penjelas yang menjelaskan tentang main idea. Well, are you ready for the exercise? Let's go then. Kita akan membahas tentang skimming teknik yang pertama yang akan kita pakai untuk wacana yang pendek, yaitu membaca kalimat pertama dari paragraf 1. Teknik ini juga bisa diaplikasikan pada paragraf atau wacana yang panjang. Passage 1.
Fort Knox, Kentucky is the site of a U.S. Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the U.S. government's gold deposits. Fort Knox, Kentucky adalah tempat pos tentara Amerika, tetapi lebih dikenal dengan Fort Knox, penyimpanan emas, batangan, di mana ada sebuah lemari besi besar yang berisikan emas pemerintah Amerika. Itu adalah main idea dari wacana ini. Question 1. Which of the following best describe the topic of the passage? Question 2. Which of the following would be best title for this passage? Dengan kata kunci topik dan the best title, kita tahu bahwa soal ini menanyakan tentang main idea atau soal tipe main idea. Let's go back again to the paragraph then. Dengan menggunakan teknik skimming atau membaca main idea yang dalam wacana ini terletak di kalimat pertama, maka kita akan bisa menjawab soal tersebut. Biswita akan ulangi kembali main idea. Fort Knox, Kentucky is the site of U.S. Army post. Fort Knox, Kentucky adalah tempat pos tentara Amerika. But, dalam bahasa Inggris ada sebuah pepatah yang mengatakan, everything comes before but is nothing. Kalimat yang diletakkan di depan but tidak penting. Jadi kalimat Fort Knox, Kentucky adalah tempat pos tentara Amerika Serikat bisa kita abaikan karena informasi ini tidak penting. Informasi yang penting adalah kalimat setelah but. It is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the U.S. government's gold deposits. Tetapi lebih renowned atau dikenal sebagai Fort Knox Bullion Depository. Fort Knox penyimpanan emas batangan, di mana terdapat massive vault atau lemari besi besar yang contains atau berisikan U.S. government's gold deposit, penyimpanan emas batangan pemerintah Amerika. Jika kita lihat pilihan A, the city of Fort Knox, Kentucky, kita tidak membahas tentang kota Fort Knox, maka kita bisa mengeliminasi pilihan A. Pilihan B, the Federal Gold Depository, penyimpanan emas pemerintah. Pilihan C, the U.S. Army Post at Fort Knox. Kalimat ini terletak sebelum but, berarti bisa diabaikan. Kemudian pilihan D, Gold Bullion, penyimpanan emas. Dari pilihan ini, jawaban yang paling tepat dan mendekati main idea adalah Federal Gold Depository, penyimpanan emas pemerintah, di mana federal merupakan sinonim dari government. Sehingga number 1, the correct answer is B. Number 2, the best title atau judul terbaik adalah, jika tadi kita lihat main idea membahas tentang Fort Knox, di mana Fort Knox merupakan tempat pemerintah Amerika menyimpan emas batangan, maka jawaban yang paling cocok adalah C, where the US keeps its gold. How is it? Well, sobat listeners, semoga sampai di sini penjelasan Miss Fitri sudah cukup bisa dipahami. Agar lebih paham lagi, let's go to example 2. One identifying characteristic of mineral is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. Ini adalah main idea dari passage yang kedua. Let's go to the question then. Number 3. Which of the following best states the subject of this passage? Number 4. The main idea of this passage is that dengan mengenali keywords atau kata kunci subject dan main idea of this passage, maka kita kembali bisa mengenali bahwa soal ini adalah soal main idea question atau tipe main idea yang menanyakan tentang ide pokok. Dan jika kita perhatikan soal nomor 1 dan nomor 2 tadi, serta soal nomor 3 dan 4 sebenarnya sama-sama menanyakan tentang main idea, tetapi menggunakan kalimat yang berbeda. Inilah yang disebut dengan restatement. Jika kita kembali ke teksnya, salah satu cara mengidentifikasi
atau mengenali karakter dari mineral adalah dengan hardness atau kekerasannya, dengan cara determine yang kita tentukan dengan melakukan scratching, yaitu menggaruk, menggosok, atau mengadu satu mineral dengan mineral lainnya. Subjek yang dibahas dalam main idea tadi adalah kita bisa mengenali mineral dengan kekerasannya dengan cara melakukan scratching atau menggosok satu mineral dengan mineral lainnya. Jika kita lihat di pilihan A ada kata-kata diamonds atau berlian, kita tidak menemukan kata diamonds dalam main idea, sehingga kita bisa mengeliminasi pilihan A. Kemudian kita bisa mengeliminasi pilihan C, karena kita juga tidak menemukan kata feldspar and Mohs-Kehl. Dan untuk pilihan D, kita bisa mengenali minerals melalui natural state atau keadaan alaminya. Yang dibahas di dalam main idea adalah kita mengenali mineral melalui kekerasannya dengan teknik scratching. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Identifying minerals by means of a scratch test. Mengenali mineral dengan cara melakukan uji scratching. Okay, we go to question 4. Dengan restatement atau soal yang sama dan kalimat yang berbeda, kita bisa melakukan teknik eliminasi yang juga sudah Miss Fitri jelaskan di video pertama. Kita akan mengeliminasi pilihan B, karena kata diamonds dan Mohs-Kehl tidak kita temukan dalam main idea. Kita juga akan mengeliminasi pilihan D, karena kata talk and also Mohs-Kehl tidak kita temukan. Untuk pilihan C, di mana mineral yang lebih lembut tidak bisa meng-scratch mineral yang lebih keras, ini tidak kita temukan di dalam main idea. Di dalam main idea adalah kita bisa mengenali mineral dengan kekerasannya melalui teknik scratching. Sehingga jawaban yang benar adalah A. The hardness of a mineral can be determined by its ability to make a mark on other minerals. Kekerasan sebuah mineral bisa ditentukan dengan kemampuannya membuat tanda atau guratan pada mineral lain. Ini adalah kalimat yang artinya sama atau maknanya sama dengan main idea, tetapi menggunakan bahasa yang sedikit berbeda. Di sini menggunakan kata mark, bukan scratching. Inilah yang disebut dengan restatement. Kalimat yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Sehingga untuk number 4, the correct answer is A. Well, how is it? Bagaimana sahabat listener? It's not so difficult, right? Tidak begitu sulit, bukan? Yang kita perlukan adalah berlatih dan terus berlatih. Dengan berlatih, kita akan menemukan pola dari main idea. Because practice makes right, and more practice makes perfect. Teknik skimming yang kedua yaitu repeated words, menemukan kata yang diulang-ulang, serta teknik skimming yang ketiga yaitu sandwich paragraph akan Miss Fitri jelaskan di video-video berikutnya agar sahabat listeners dapat lebih memahami main idea. Karena main idea adalah skill paling dasar yang sangat penting sebelum kita dapat menguasai skill reading TOEFL lainnya. Well, that's all for today. Thank you very much for watching Miss Fitri's channel on YouTube. Don't forget to like, comment, and subscribe. I'll see you again next time. Don't forget, like, comment, and subscribe. Bye now. Thank you.